Hello Brovers, kali ini kita akan review sejujur-jujurnya film Satria Dewa Gatotkaca yang disutradarai Hanung Bramantyo. Gua kasih disclaimer dari awal, gua review ini seperti biasa, gua bikin review sebelum-sebelumnya ya. Jadi kayak tanpa skrip, dan mohon maaf nih kalau nanti gua mungkin keceplosan beberapa scene yang bisa dibilang spoiler lah. Jadi buat kalian yang belum nonton, silahkan tonton aja filmnya di bioskop. Filmnya sangat recommended sekali. Kalian kalau misalkan belum nonton dan penasaran dengan review gua, kalian lihat skor gua aja nih, gua taruh di awal video. Tapi tetap kita akan ulik sedikit kelebihan dan kekurangan dari film ini. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita gaskan. Ini dia review Satria Dewa Gatotkaca, and welcome back to Clip on X Review. Kita mulai dari sinopsis terlebih dahulu, santai lah ya. Sinopsis mah kayaknya nggak terlalu spoiler banget ya, karena hanya sedikit penggambaran aja. Jadi tokoh utama kita ini kan bernama Yuda. Nah dia ini selalu diincar oleh kaum Kurawa, karena dia ternyata merupakan seorang anak Pandawa yang ditakdirkan buat lawan Kurawa nanti pakai medali Brajamusti. Nah, medali Brajamusti inilah yang memberikan dia kekuatan layaknya Gatotkaca. Dah, inti ceritanya seperti itu, karena bakal ada banyak plot twist. Kalau nggak salah sampai 2 kali plot twist deh gitu. Di klimaks ending pas menjelang final battle itu ada plot twist. Kemudian pas menjelang credit title ada scene plot twist juga, dan memberikan kita sedikit petunjuk untuk film selanjutnya. Tenang aja, kalian bisa langsung balik karena nggak ada post credit scene kalau nggak salah ya. Cuman kayak abis logo Satria Dewa Gatotkaca terus ada scene tambahan gitu. Setelah credit title mah udah nggak ada. Cuman adegan sebelum ending aja itu kayak ya itu yang tadi gue bilang, kayak kisaran 1 menitan doang. Setelah itu ya udah cabut aja kalau yang emang kebelet gitu. Oke, sekarang kita masuk ke penilaian dari segi plotnya dulu. Menurut gue pribadi ini adalah formula yang jauh berbeda seperti Industri Bumi Langit dengan film Gundalanya. Kalau Gatotkaca ini ternyata dia lebih fun dengan konsep naik turun ala MCU. Ya, kalian yang udah nonton trailer dan first looknya mengira kalau film ini akan terlihat dark banget seperti layaknya DCU ataupun Bumi Langit Cinematic Universe. Ternyata tidak. Aspek-aspek MCU lah yang menjadi formula dari film ini. Kalau kalian suka sama MCU, berarti kemungkinan besarnya kalian juga suka dengan plot yang disajikan oleh Satria Dewa Universe ini. Banyak adegan-adegan lucu yang benar-benar lucu dan berhasil membuat para penonton ketawa. Gua nonton kemarin tuh tanggal 7 Juni dan itu bioskopnya full, penuh banget sampai barisan paling depan. Antusiasnya benar-benar besar banget ya. Tiap adegan lucu pun mereka bersorak gitu, yang berarti memang aspek plot yang disajikan oleh Satria Dewa Universe ini kurang lebih cocok untuk dinikmati oleh kalian yang emang suka dengan plot yang disajikan oleh MCU, ceria-ceria, cerah gitu lah ya. Tapi walaupun banyak adegan lucu, film ini tetap bisa menaik turunkan emosi para penonton, karena seperti yang gue bilang tadi, formula plotnya bener-bener roller coaster banget. Banyak elemen surprise yang gak ditebak sama sekali oleh para fans, dan akhirnya membuat gue jadi cukup respect dengan rumah produksinya yang menyajikan trailer yang sangat mengecoh para penonton sekali. Plot awal sampai tengah mungkin lu udah bisa nebak-nebak dari scene trailer sebelumnya, tapi dari tengah menuju akhir itu sama sekali nggak ketebak, karena memang tidak ada adegannya di trailer, cuman kayak sepersekian detik doang gitu kalaupun ada adegan dari tengah ke ending gitu di trailer. Bener-bener fresh banget tanpa spoiler sedikit pun dari materi promosi. Menurut gua dari segi plot sudah jauh lebih dari cukup, rapih, fun, menguras emosi, dan juga cukup menegangkan. Namun tetap ada beberapa plot hole yang sepertinya kalau gue pikir-pikir lagi ternyata ya, sang sutradara maupun produser dan penulis cerita sepertinya sengaja untuk membuat beberapa plot hole yang nanti akan menjadi petunjuk dan bikin para penonton penasaran dengan kelanjutan kisah dari Satria Dewa ini. Karena kan emang banyak banget cuy, bukan Gatotkaca doang ternyata. Contoh yang sudah hadir di film ini saja ada banyak, cuman belum dapat kekuatannya aja masing-masing satrianya gitu. Baru si Yuda aja yang dapat berubah jadi Gatotkaca. Di satu sisi walaupun banyak yang bilang kalau plot hole-nya agak ngeganggu, menurut gua justru itu bisa jadi nilai plus loh buat sang produser nanti buat memproduksi film selanjutnya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Terlebih lagi plot hole di film ini tuh bukan yang ampe bikin kita bingung banget, lebih ke arah plot hole yang bikin penasaran tentang background story dari beberapa karakter gitu.
terutama sosok Dananjaya yang memang disorot banget beberapa backgroundnya. For your information, Dananjaya ini akan menjadi tokoh utama di film selanjutnya karena dia bakal menjadi Satria Dewa Arjuna. Sekarang kita masuk ke sinematografi yang menurut gue cukup aman sekelas film superhero. Nggak ada yang bisa bikin wah banget gitu ya, tapi nggak sampai bikin film ini buruk banget juga. Bener-bener standar aja udah. Dan terkesan malah gue lihat sinematografi di film ini kayak film ala-ala produksi V-Cinema Pictures dengan mengandalkan beberapa aspek seperti sinar matahari yang natural gitu, ala-ala estetik kayak Keluarga Cemara gitu cuy. Cuman bedanya pas adegan malam beberapa pencahayaan dan pergerakan kameranya tuh lebih kelihatan mirip-mirip kayak karyanya Om Joko Anwar. Tone warna di film ini menurut gue cukup cerah, khas banget MCU sebenarnya ya. MCU kan emang tone warnanya gitu ya, cerah terus saturasi tinggi gitu kan. Nah kayak Gatot Kaca ini cuy, dia main tone warna cerah gitu. Berbeda dengan versi Bumi Langit yang justru memakai tone warna yang jauh lebih dark karena plotnya pun emang jauh lebih dark ya. Jadi kalian sekarang sudah bisa memilih nih sesuai selera kalian. Kalau kalian suka tone warna cerah dengan eksekusi yang terbilang sangat fun, kalian bisa pilih Satria Dewa. Sedangkan jika kalian menyukai tema plot yang diselimuti bumbu politik serta tone warna yang cukup dark, kalian bisa pilih Bumi Langit karena memang pembahasan plotnya itu cukup serius. Kedua industri ini mampu melengkapi satu sama lain dan justru terlihat sangat berbeda dengan persaingan DCU dan MCU yang terbilang menurut gue kurang imbang ya, karena DCU sekarang kayak gue juga nggak ngerti gitu ya, DCU sekarang mau dibawa kemana gitu. Kalau Bumi Langit dan Satria Dewa ini menurut gue justru mereka saling menopang satu sama lain demi mensukseskan perfilman Indonesia, terutama tema superhero. Untuk soundtracknya menurut gue sangat memorable banget asli, apalagi soundtracknya band Kotak sama yang ada di trailer, gue nggak tahu judulnya apa, pokoknya yang ini nih gue kasih scene-nya nih. Lagunya tuh yang ini. Percaya deh, setelah lu nonton Satria Dewa Gatot Kaca ini, ketika lu denger musik yang itu tadi tuh, yang gua tunjukin, lu langsung inget itu adalah musiknya Satria Dewa Universe. Karena memang cukup memorable dan penempatan soundtracknya itu tepat banget. Di setiap adegan tuh kayak banyak musik gitu cuy. Mirip kayak The Batman sama No Way Home gitu, OST-nya kan kayak mudah diingat dan memorable gitu ya. Gatot Kaca dan Gundala juga sama-sama memorable dalam segi OST. Makanya, seperti yang gue bilang tadi, Bumi Langit dan Satria Dewa ini jadi terkesan saling mensukseskan perfilman Indonesia. Performa para aktor sendiri luar biasa bagus semua, dan akhirnya ini menjawab semua hinaan netizen yang bilang Rizky Nazar tidak worthy atau tidak cocok buat jadi Gatot Kaca karena kayak kurang kekar gitu kan. Banyak yang komen kayak gitu. Lo yang kemarin hina nih film karena Rizky Nazar nggak worthy, sekarang lo coba tonton filmnya, baru lo paham pasti kenapa ternyata di set seperti itu. Nih gue kasih spoiler dikit nih ya. Jadi ternyata di awal film itu sampai pertengahan kita diliatin kalau sosok Yuda yang diperankan oleh Rizky Nazar ini memang sengaja di set badannya seperti itu dikarenakan kondisi ekonomi yang sangat buruk. Dia saja kayak digambarkan gak bisa makan malam dan hanya ngemil kerupuk emping gitu demi bisa bayar kontrakannya. Itu pun ujung-ujungnya diusir juga. Dari sini lu akhirnya pasti bakal sadar kalau sosok Yuda memang di set seperti itu karena Satria Dewa Universe memang ingin nge-build karakter Yuda bener-bener start from zero to hero. Bener-bener dari remaja yang gak punya duit, kuliahnya putus, kerjanya freelance yang masih terbilang newbie gitu ya. Jadi struggle-nya tuh dapet gitu cuy. Lagi-lagi ini mengingatkan gua dengan tokoh Sancaka sebagai sosok Gundala, dimana sosok Sancaka ini kan bener-bener di set juga kan dari zero to hero-nya. Dan sepertinya film selanjutnya sosok si Yuda ini sudah digambarkan punya tubuh yang jauh lebih proper lagi karena kini dia sepenuhnya sudah bisa berubah jadi Satria Dewa Gatot Kaca. Seperti yang gue teorikan di breakdown sebelumnya, kalau nanti Yuda akan punya fase dalam bertransformasi hingga ia mencapai puncaknya yaitu Satria Dewa Gatot Kaca. Adegan pertarungan atau actionnya udah sangat ajib dan banyak banget ternyata adegan
pertarungannya gitu ya. Kira-kira lebih dari 5 sampai 6 adegan pertarungan gitu dah kayaknya, gue lupa ada berapa. Apalagi performa dari Kang Cecep Arif Rahman dan Yayan Ruhian, itu mantep banget cu. Sekilas beberapa gerakan dari Mas Yayan Ruhian ini ternyata mengingatkan gua dengan gaya bertarungnya dulu saat di film The Raid. Tapi memang tidak sesadis di film The Raid karena film ini kan ya ratingnya semua umur gitu ya. Ini ratingnya aja udah MCU banget gitu ya. Jadi cocok sekali lah buat kalian yang memang lagi lesu gitu habis pulang kerja. Nonton nih film sih lumayan mood booster karena banyak adegan lucunya. Kayaknya bulan Juni ini filmnya lagi gencar-gencarnya blockbuster banget ya. Setelah review ini tayang berarti gue lagi nonton Jurassic World Dominion yang merupakan sequel penutup dari Jurassic World. Gak tahu sih apakah akan ada yang keempat atau nanti dibikin saga baru lagi atau trilogi lagi, kita nggak tahu. Yang jelas Jurassic World dan Gatot Kaca akan gua review dan gua breakdown, tapi kalau breakdown itu kita tunggu dulu ya, sekitaran semingguan gitulah ya, biar para fans garis kerasnya nonton dulu baru kita breakdown gitu. Anyway, kita akan bahas kekurangannya dulu. Kekurangan yang sangat menonjol dari film ini menurut gua adalah product placement yang sebenarnya gini, gua ngelihat beberapa reviewer dan juga beberapa review dari Twitter gitu ya soal product placement yang ada di Satria Dewa Gatot Kaca ini yang menurut gue cukup hard selling dan agak terlalu dipaksakan gitu ya. Di satu sisi gue kayak berusaha untuk memposisikan diri gue misalkan jadi produsernya atau sutradaranya. Kalau kalian misalkan dapat brand gitu, nih kalian bikin adegan nih, kalian syuting nih, set ya kan, kalian udah syuting adegannya bagus nih misalkan soft selling gitu. Nah kita kasih soft filenya ke pihak brandnya, tapi pihak brandnya nggak mau approve, dia maunya misalkan jangan kayak gini dong, misalkan yang hard selling aja, misalkan mereka mintanya kayak gitu, dan kita akhirnya syuting ulang dan akhirnya pakainya yang hard selling. Jadi menurut gue, setahu gue ya, kalau yang namanya product placement kayak gitu itu teh tergantung dari permintaan dari para brandnya ini gitu, setahu gue sih gitu ya. Cuman kita nggak tahu nih kalau misalkan di dunia perfilman ini bakal kayak gimana, ada kong kali kongka apa gimana. Tapi setahu gua kalau yang namanya brand nempel di salah satu film ataupun video dan lain sebagainya itu tuh tergantung kemauan mereka gitu, dan kita memenuhi kemauan mereka karena ya duitnya dari mereka gitu kan. Tapi emang jujur ya, kekurangan itu kelihatan banget sih soal produk placementnya itu. Kayak ya beberapa brand lah gitu, entah itu permen, entah itu minuman gitu, maksud gue ya nggak terlalu sampai digituin juga kali ya nggak sih. Kayak maksud gue kayak dipaksakan banget anjir, cuman ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa juga gitu maksud gue. Siapa tahu emang duit mereka gede gitu kan, nyumbang buat Satria Dewa Universe, dan emang duitnya dipakainya untuk hal yang bagus kok gitu kan, CGI-nya jadi cakep gitu kan, berarti kan itu butuh cuan yang luar biasa gitu ya nggak sih. Skor dari film ini sudah gua taruh di awal video. Mungkin sekian review Satria Dewa Gatot Kaca ya, sangat menghibur sekali dan sangat recommended filmnya buat ditonton, apalagi kalian fans Marvel dengan formula film yang menyenangkan gitu ya. Tonton aja deh buruan karena memang bagus film ini cuy, sumpah. Dan menurut gue ya, ini pendapat pribadi gue, Mas Hanung Bramantyo ini emang jago ya bikin film yang memang dicocokin sama selera banyak orang gitu cuy. Kalau lu lihat film Mas Hanung Bramantyo itu kan kayak memang kebanyakan main aman di segmen pasar semua umur ataupun 13 tahun gitu ya. Jadi ya itu emang area film cuan ya gak sih. Jadi kayak sinematografi aman, misalkan plot cerita aman, yang penting bisa mengaduk emosi para penonton gitu. Kalau gue lihat sih template dari filmnya Mas Anung tuh selalu kayak gitu ya. Jadi bener-bener film aman gitu buat ngambil cuan, dan menurut gue berhasil men, ini film kayak begini mah. Oke, mungkin sekian dulu. Gue Klepon X pamit undur diri, and I'll come see you next time.